Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulaskan sedikit, yaitu tentang zaman berzaman dan masa zaman. Masa zamannya itu ya kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu ada ya kita sendiri aja. Itu ada zamannya masa sulit, masa sengsara, masa kesusahan, dan masa kesenangan dan masa kebahagiaan. Tapi kalau zaman berjaman itu sesuatu makhluk yang tidak pernah mati, itu zaman berjaman. Zaman berjaman itu tidak lebih dari kehidupannya Dajjal, iblis, setan, siluman, jin. Itulah makhluk zaman berjaman. Dan kita hidup manusia itu dituntut oleh makhluk yang kehidupannya zaman berjaman. Sedangkan zaman masa zaman itu ya masa zaman kehidupan seseorang. Zamannya kehidupan nabi, zamannya kehidupan rasul, zaman kehidupan para imam, para aulia, para ambia, sama para wali-wali Allah. Dari zaman-zaman berjaman itu ya kita harus menyikapi dan harus sedikit waspada, harus sedikit belajarlah dari zaman waktu anak-anak sampai zamannya kedewasaan itu dah sama, zamannya zaman belajar dan zaman perjalanan juga ada. Nah, sebenarnya kita kalau mengupas makhluk zaman berjaman itu ya kayak seperti Dajjal, seperti Dasa Muka. Itu rahasia di balik rahasianya itu kan tahu sendiri bahwa Dajjal itu katanya dirantai. Dasa Muka itu katanya digencet oleh dua gunung, yaitu dua gunung Sundara Sundari. Nah, sebenarnya kalau kita kupas rahasia di balik rahasianya sama. Hampir sama persis. Kehidupan Dajjal, Dasa Muka digencet. Ya, sama kehidupan orang pilihan Allah seperti Nabi Muhammad itu hidupnya digencet. Nabi Muhammad juga dalam masa hidupnya pernah digencet. Masa hidupnya digencet oleh pamannya sendiri Abu Jahal dan digencet oleh kaumnya sendiri yaitu kaum kafir Quraisy. Makanya keluar dari masalah itu, dari kesusahan itu, maka keluar ke Madinah Nabi Muhammad sambil membawa ajaran hidup. Dan ajaran hidup itu diterima oleh orang-orang Madinah, baru punya pengikutnya, yaitu seorang Khalifah Rasul namanya. Khalifah Rasul itu orang yang membawa ajaran. Tujuannya Khalifah Rasul itu hidupnya supaya diterima oleh Allah. Beda dengan Khalifah Adam, Khalifah awal. Kalau Khalifah awal itu bisa menjaga badan hidupnya. Badan hidup dijaga supaya jangan kena karma, kena kawalat. Itu badannya dijaga. Kalau Nabi Adam namanya Khalifah Adam. Kalau Khalifah Rasul yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi Khalifah Rasul itu hidup bisa menjalani hidup supaya diterima Allah. Makanya dengan lewat ajaran-ajaran di dalam hidupnya. Nah, akhirnya selamatnya Nabi Muhammad digencet oleh waktu di kota Mekah, ya, terus lari ke Madinah. Setelah menyampaikan ajaran-ajarannya diterima oleh orang-orang Madinah, baru akan kembali untuk merebut kota Mekah kembali. Dan sama sebenarnya kehidupan kita itu sama persis dengan kehidupan Dajjal dan kehidupannya Dasa Muka. Cuman itu rahasia di balik rahasia. Dajjal dirantai katanya, dibelenggu. Dasa Muka katanya digencet dua gunung Sundara Sundari. Sama kita hidup juga digencet. Nabi Muhammad waktu masa zamannya digencet oleh saudaranya, itu pamannya Abu Jahal dan kaumnya kafir Quraisy. Nah, kita juga sama orang awam juga digencet. Contohnya kita kehidupan rumah tangga, kita digencet oleh anak istri. Nah, anak istri itu mengejar kita apa? Untuk urusan nafkah. Makanya kita satu-satunya keluar sama. Seperti Kanjeng Nabi keluar dari kota Mekah ke Madinah. Sama, kita juga orang awam. Digencet oleh kebutuhan ekonomi, kebutuhan anak istri. Itu kita keluar rumah nyari usaha. Kasabnya itu nyari usaha, nyari rezeki. Nah, sama misalkan kalau Nabi Muhammad dulu namanya perjalanan Islam. Nah, kalau kita beda umatnya, Islam perjalanan. Nah, disinilah kita letaknya sebagai umat Islam. Umat Islam itu Islam perjalanan, dan Islam perjalanan juga sama, hidupnya digencet oleh senior-senior.
Senior-senior ya seperti Islam pewaris Nabi, Ustadz, ulama, kiai, itulah Islam pewaris Nabi. Islam kejawen, abangan, ya seperti dukun, paranormal. Dan Islam pewaris Nabi itu Ustadz, ulama, kiai, kiai itu hidupnya bermain ilmu. Dan kalau Islam kejawen, abangan, dukun, paranormal itu hidupnya bermain ilmu juga. Gitu. Kalau Ustadz, ulama, kiai itu bermain ayat dengan janji-janjinya, kalau dukun paranormal itu bermain ilmu sama juga dengan janji-janjinya. Janji mau menolong orang susah, tapi tetap ada rahasia di balik rahasia. Itu ada rahasia di balik rahasianya. Nah makanya kita Islam perjalanan ini sama. Sebenarnya kalau kita benar-benar istilahnya Islam perjalanan itu pasti digencet itu. Digencetnya itu banyak orang menghina, banyak orang yang memfitnah. Karena orang perjalanan itu, Islam perjalanan itu benar-benar di luar dari mereka-mereka. Ya ada yang mengatakan kafir lah, ada yang mengatakan dia difitnah segala macam lah, difitnah dan dihina. Itu Islam perjalanan digencet oleh Islam pewaris Nabi dan Islam kejawen abangan. Nah gimana kita lolosnya? Ya lolosnya kalau mereka itu Islam pewaris Nabi yang bermain ayat ujung-ujungnya mencari harga diri. Nah, Islam kejawen, Islam dukun paranormal yang bermain ilmu ujung-ujungnya mencari harga diri juga. Nah kalau kita Islam perjalanan, kita harus keluar penjabaran Islam jati dirinya dengan sesuai alam wal kalam, sesuai dengan kalam-kalam Allah. Makanya kita bisa selamat asal kita bisa menerangkan dan menjabarkannya. Soalnya rahasianya itu ada di surat Al-Bayyinah ayat 62. Surat Al-Bayyinah ayat 2 itu mengatakan ahli kitab itu neraka jahanam. Nah, jelas itu keterangannya dari ayatnya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnar. Sesungguhnya ahli kitab itu mereka itu ahli neraka jahanam, dan orang-orang musyrik dan orang munafik yang masuk neraka jahanam. Kenapa itu orang ahli kitab bisa neraka jahanam? Ya karena ayat itu perlu penerangan, perlu penjabaran. Kalau penjabarannya asal aja, penerangannya asal aja, ya repot. Bisa orang kecebur bareng, bisa orang kesasar bareng. Nah, itu bisa ahli kitab bisa neraka jahanam. Nah sebenarnya apa? Itu rahasia balik rahasianya lagi. Nah, makanya orang awam kehidupannya mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan keringatnya itu semata-mata untuk mengakali rezeki, mencari rezeki. Kalau ustadz, ulama, kiai, Islam pewaris Nabi, dia mengeluarkan ayat dan seolah dia bisa menerangkan ayat, tapi semata-mata itu untuk mencari harga diri, untuk istilahnya kadang kalau penjabarnya salah ya itu bisa nyebelin orang. Terus kalau dukun paranormal, dia tuh hasil dari tirakatnya, puasanya, tapanya. Dia punya ilmu. Dia ngeluarin ilmu juga seolah ingin bahasa ingin nolong. Tapi aslinya bukan ingin, kebanyakan itu jarang. Banyak ngakali orang bodoh. Jelas kan persamaannya jelas. Ustadz, ulama, kiai ngeluarin ayat. Ya, nerangin ayatnya salah. Ya tujuannya ngakalin orang. Islam kejawen, dukun, paranormal, dia ngeluarin ilmu, ya itu tujuannya apa? Semata-mata harga dirinya untuk ngakalin orang. Nah sama kita orang awam juga ngeluarin tenaga, ngeluarin keringat, ya kita juga mau ngakalin rezeki. Cuman perbuatan yang jeleknya jangan dikeluarin lagi, supaya kita jangan jadi manusia dalam keadaan rugi. Jelas wal asli innal insana lafil khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ya rugi hidupnya. Sudah udah ngeluarin tenaga, ngeluarin keringat, sampai ngeluarkan lagi yang jelek-jeleknya, sifat jelek dikeluarin, sifat-sifat yang kotor dikeluarin. Jadi rugi, sia-sia, tenaga kita sia-sia, keringat kita sia-sia. So, itu sebenarnya mah hidup itu seperti dasar muka seperti dajjal.
digencet, tapi orang tidak sadar dan tidak menyadari. Nah itulah mungkin kebodohan manusia masing-masing. Kalau tidak mau belajar dan tidak mau belajar tentang hidup. Nah disitulah alam wal kalam hidup itu. Sebab hidup itu ya ada alamnya, hidup tuh harus mengenal kalam. Nah, makanya biar kita tahu patokannya hidup. Tahu jadi patokannya hidup.